Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, sahabat PU. Proyek renovasi rumah dari 1 lantai menjadi rumah 2 lantai. Renovasi besar, sahabat PU. Kemudian saya akan membahas tentang finishing bata ringan dengan menggunakan material semen plus pasir. Caranya bagaimana, tahapannya apa aja akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kemudian bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari ya. Kita mulai bahasannya sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, sahabat PU, kenapa di lantai 2 ini kita memakai bata ringan? Itu adalah karena supaya beban di lantai 2 ini tidak terlalu berat, ya. Kemudian secara pengerjaan juga lebih cepat, itu. Namun konstruksi existing dari rumah ini menggunakan dinding bata merah seperti ini. Ya, walaupun susunannya memang terlihat berantakan, ini dulunya adalah sebuah atap, sahabat PU. Ini terlihat sopi-sopinya ya, yang kita sambung dengan dinding baru bata ringan. Nanti insya Allah sih akan lebih bagus ya ketika kita plester dan aci, nanti akan rata, tidak terlihat sambungan yang kurang nyaman seperti ini. Nah, tahapannya seperti apa untuk memfinishing sebuah bata ringan? Yang pertama, membuat adukan. Di sini kita pakai bahan material semen plus pasir untuk plesterannya, sahabat PU. Ya, baiknya untuk pasirnya diayak terlebih dahulu supaya hasil plesterannya lebih bagus ya. Dicampur dengan menggunakan semen, perbandingannya kisaran di 1:4 sampai 1:6 ya. Seperti itu. Yang mana 1 tadi adalah semen, 4 atau 6-nya tadi adalah untuk pasirnya. Pakai takaran volume ya, bisa pakai perbandingan ember begitu. Kemudian langkah pertama untuk plesteran itu tidak bisa langsung ditempelkan dengan plesteran, namun harus dikamprot terlebih dahulu seperti ini. Kamprotan ini materialnya pakai semen pasir dengan campuran yang sedikit lebih bagus ya, dan dengan air yang lebih banyak. Untuk pengaplikasiannya dilempar-lempar untuk membentuk permukaan di dinding bata ringannya. Ketika kamprotan ini sudah cukup kering seperti yang di depan ini, baru bisa menginjak ke pekerjaan plesterannya. Nah, setelah kamprotan seperti ini ya, kamprotannya sudah selesai, pasang bata ringan, kemudian kamprotan. Yang kedua adalah pembuatan kop-kopan atau kepalaan yang berada di kiri ini, kanan itu ya. Itu yang dinamakan dengan kop-kopan atau kepalaan. Itu bahasa lapangannya seperti itu, sahabat PU. Nah, kemudian ketika kop-kopan tersebut sudah kering, baru kita dapat mengisi bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya sudah kita isi seperti ini. Hasilnya pun sudah terlihat rata dan rapi, sahabat PU. Tuh. Jadi bisa, kalau sahabat PU mau melester dinding bata ringan pakai semen pasir, itu bisa banget ya, seperti itu. Jadi pasangan bata ringan dikamprot, kemudian dibikin kop-kopan ya. Ini kop-kopannya masih terlihat di sini nih ya kan. Kemudian baru diisi bagian dalamnya. Prosesnya seperti itu. Kemudian berhubung di proyek ini memakai kusen aluminium, maka harus dibuat openingan terlebih dahulu. Openingan itu pada bagian atas harus terdapat yang namanya balok latte atau kongliong.
Ini ya, ini ada kongliongnya di atas openingan pintu. Juga terdapat balok latte juga nih di atas openingan jendela itu ya. Itu baru balok praktis pakai 4D10. Sudah cukup bagus, pakai 4D8 pun cukup. Bahkan kalau proyek-proyek budget, saya pun terkadang memakai besi 2 batang saja untuk membuat balok latte tersebut. Pada bagian ini cukup panjang terdapat balok latte karena kusen pintu dan jendelanya cukup panjang. Ini ya, sepanjang ini nih balok latte semua yang sudah kita kamprotin. Nah, di depan ini juga balok latte untuk menahan pasangan bata ringan di atasnya dan juga untuk membentuk openingan. Kembali ke pekerjaan plesteran. Di lantai 2 ini sudah selesai. Ini plesteran di hari yang lebih lama, kemudian ini plesteran di hari yang lebih muda. Begitu, maka belum kering sempurna ya. Kalau belum kering sempurna maka warnanya masih hitam seperti ini. Nanti kalau kering dia akan abu muda seperti ini. Pekerjaan plesteran ini masuk ke dalam kategori finishing, sahabat PU. Kita juga sembari bertahap melakukan pekerjaan pemasangan kuda-kuda baja ringan. Nanti bahasanya pada kesempatan berikutnya ya, kita akan bahas terkait kuda-kuda baja ringan ini. Nah, sekarang sedang berproses melakukan plesteran area samping atau eksterior rumah di bagian sebelah sini ya, belakang dari dinding ini. Jadi prinsipnya ketika struktur sudah 100%, kita akan finish dari atas menuju ke bawah, dimulai dari bagian luar menuju ke bagian dalam. Karena pada bagian luar itu cukup sulit sahabat PU untuk pengaplikasian plesterannya. Sekarang kita akan turun, saya akan memperlihatkan proses yang ada di sebelah. Jadi untuk tangganya, tangga dari rumah ini berbentuk letter L. Untuk lebarnya 120, cukup nyaman dan bisa buat sampingan sahabat PU. Maksudnya kalau ada papasan gitu, ada yang naik, ada yang turun, itu cukup nyaman untuk area ini. Ini bordesnya, kemudian langsung belok ke kiri. Nah, ini untuk pipa-pipa conduit ya, yang nanti kita tanam di dalam dinding untuk memasukkan kabel-kabel yang tertanam di dalam dinding sahabat PU. Kemudian ini untuk atapnya kita juga sudah orderin, ini yang bubble. Ini untuk peredam panas atau peredam tampias. Ini adalah bubble wrap aluminium foil nanti yang akan kita terapkan di atap rumah ini supaya panasnya bisa lebih teredam seperti itu. Nanti bahasan spesifik pada bahasan terkait rangka atap ya. Ini untuk semennya kita pakai Dynamix begitu. Dynamix yang 40 kilo. Oke. Kemudian untuk pasirnya sahabat PU, ini untuk rangka-rangka atapnya juga sudah kita datangkan. Kita pakai yang C75, profil C75. Kemudian ini untuk bata ringannya, ini untuk pasirnya kita angkut ke dalam dan ke atas dari rumah ini. Sahabat PU. Nah, kemudian ini yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk finishing kita mau selesaikan area luarnya dulu ya, baik bagian depan maupun bagian samping kanan kiri, tentu juga bagian belakangnya untuk area luarnya dulu. Karena secara kesulitan ini cukup sulit. Kita harus membuat andangan-andangan atau pijakan-pijakan untuk mereka bekerja. Untuk mobilisasi material juga cukup sulit. Kita harus tuang material plesteran ke ember-ember kecil sebelum dapat mereka kerjakan sahabat PU. Dan bekerja di ketinggian begini itu memang progresnya tidak dapat secepat kalau kita melakukan plesteran di dalam ya.
Yang sulit-sulit itu kita kerjakan duluan, kalau luarnya udah beres, kita baru menginjak ke pekerjaan finishing bagian dalam. Gitu. Untuk existing dari rumah ini, itu dulunya adalah seperti yang ada di rumah samping ini, sahabat PU. Kemudian kita renovasi menjadi rumah 2 lantai. Secara ketinggian juga sudah cukup berubah ya, sahabat PU. Atapnya pakai atap pelana, miring ke depan dan miring ke belakang. Nanti kita akan ganti juga gentengnya, kita pakai genteng beton, namun yang flat, bukan yang lengkung seperti yang sebelumnya. Supaya desain minimalisnya tambah kentara ya, sahabat PU ya. Karena minimalis itu memang minim lengkungan-lengkungan, dia main lurus-lurus, kemudian bermain di paduan-paduan warna seperti itu. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan kali ini. Proyek yang berada di Karawaci, Tangerang ini sudah memasuki tahap finishing. Masih banyak hal yang mau saya bagikan untuk sahabat PU semuanya. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar ya, sahabat PU ya. Kita doakan bersama-sama supaya tim saya tetap sehat selalu dan juga pemilik senang dengan hasil yang kami kerjakan. Terima kasih, kita ketemu pada bahasan berikutnya.